Shalom, para siswa sekolah Alkitab tumbuh bersama di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Hari ini, selama 2-3 hari ini teman-teman sekalian mempelajari tentang karakter. Karakter yang berhubungan dengan karakter Kristus. Kami dengan maksud dan tujuan mengajarkan tentang karakter itu agar supaya teman-teman bisa melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa kekristenan itu berdampak pada karakter orang yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja menghiasi rohnya, tapi juga membentuk karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang setelah dia bertumbuh dan berkembang dan mengikuti semua hal yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pribadi Allah, dia mempunyai karakter-karakter Allah. Sebagai pribadi, dia memberitahukan kepada banyak kita sekalian melalui pengajarannya, karakter Tuhan itu tertera dengan jelas dan ditampilkan oleh Yesus. Selama dia mengajar, selama dia berada di tengah-tengah murid-murid lainnya, dan selama dia menyampaikan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dia menunjukkan karakter Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, maka kita yang dibangun serupa dan segambar dengan pencipta kita, tujuan Allah mengembalikan kita, menemukan kembali diri kita adalah supaya karakter Tuhan yang telah diberikan Tuhan sejak mulanya menjadi bagian kembali hidup kita. Teman-teman sekalian, karakter itu adalah didapati dari sebuah proses demi proses, hari demi hari yang dia alaminya. Karakter tidak bisa atau tidak terwujud hanya melalui penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan, tidak. Karakter tercipta dari sebuah proses demi proses, hari demi hari membentuk orang memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu pada saat ini, kami pengajar mendorong teman-teman sekalian, para mahasiswa atau para siswa sekolah Alkitab di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, mari miliki keinginan untuk memiliki karakter yang dimiliki oleh Kristus. Mengapa karakter penting? Karena karakter itu seperti pohon yang menjadi kekuatan berdirinya pohon. Karakter itu seperti akar yang menguatkan pohon. Keindahan pohon di atasnya, batangnya, dahannya, daunnya, buahnya ditentukan oleh akar yang menopang pohon. Seringkali kita nggak memperhatikan akan kekuatan akar kita. Nah, sebagai orang percaya pada Kristus, seharusnya kita berakar dan memiliki karakter-karakter Kristen atau karakter-karakter Kristus. Nah, bagaimana kita memiliki karakter Kristus dalam hidup setiap kita? Maka mau tidak mau seperti diperumpamakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita adalah ranting, carang, dan Yesus adalah pokok daripada anggur itu. Untuk kita memiliki karakter Kristus, kita harus nempel pada pokok anggur itu. Kita harus berakar pada pohon anggur itu. Di luar daripada pokok anggur itu, kita tidak bisa membuahkan karakter Kristus. Cara untuk mendapatkan karakter Kristus adalah kita hidupi karakter Kristus dan menjadikan gaya hidup kita sehari-hari. Sebagai contoh, karakter kasih. Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita memberikan teladan tentang karakter hidupnya sebagai karakter Allah yang penuh kasih. Bayangkan seandainya Yesus tidak memilih salib sebagai bagian daripada perwujudan kasih Allah akan dunia ini, maka tidak akan pernah ada keselamatan. Kristus mewujudkan karakter Allah dalam hidupnya dan memenangkan banyak jiwa dan menebus dosa umat manusia dengan karya salibnya. Itulah kasih. Kasih Yesus itu tidak menuntut balas. Sebagai Allah yang maha besar, dia disalibkan dan dipaku, dicambuk, dihujamkan dengan pukulan, bahkan ditombak. Apakah dia bisa membalas semua yang diperbuat oleh prajurit Romawi dan menghabiskan mereka semuanya? Sangat bisa. Tetapi karena kasih Allah akan seisi dunia ini, termasuk orang yang menganiaya, dia berkata, "Bapa, ampunilah kesalahan yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih itu membalas segala hal yang menurut dunia harus dibalas, tapi kasih Allah, kasih agape Allah itu tidak menuntut balas. Hari ini kita belajar
hendaklah satu hal yang kita ingin tanamkan pada siswa sekolah Alkitab adalah jangan mempertahankan reputasi. Sebab reputasi itu seperti pohon yang ditanam tetapi tidak kuat akarnya. Tetapi karakter adalah pribadi yang lain. Karakter adalah pohon yang dimana akarnya sampai ke dalam. Sebagai contoh saya ingin gambarkan tentang pohon yang teman-teman semua tahu bahwa ada pohon-pohon yang ditanam yang bertumbuh dengan akar yang tidak dalam. Sebentar ada angin atau sebentar ada geseran maka pohon itu roboh. Tahukah teman-teman sekalian tentang pohon korma? Pohon korma itu berada dan tumbuh pada umumnya di padang gurun. Tidakkah teman-teman tahu bagaimana proses pohon korma itu bertumbuh atau mulai berbuah atau mulai ditanamnya? Pohon korma ditanam dengan kondisi yang ekstrim cuacanya. Bahkan dalam satu kondisi, setiap pohon korma yang ditanam itu mempunyai kekuatan akar yang sangat dalam. Ada bagian lain bahwa pohon korma yang baru ditanam di atas daripada pohon itu ditaruhnya batu untuk menekan pohon korma itu supaya akarnya makin ke dalam. Dan di padang gurun sekalipun pohon korma bisa hidup. Pohon korma adalah contoh karakter yang kuat. Karakter apalagi yang bisa kita tanamkan dalam hidup kita? Karakter kejujuran. Di awal pengajaran yang kita hadapi atau kita jalani, ada dua video yang saya titipkan supaya ditampilkan. Pertama tentang karakter kejujuran yang dicontohkan oleh seorang office boy di sebuah bank di Bekasi. Yang kedua, karakter kemurahan dan keikhlasan oleh seorang Dr. Low namanya, yang memberikan dharma baktinya untuk menolong orang lain. Karakter-karakter itu adalah karakter yang dunia bisa bentuk bagi setiap orang. Tetapi karakter Kristus adalah karakter yang di atas semua itu ada. Teman-teman sekalian, boleh nggak kita belajar tentang karakter? Kita tanamkan dalam diri kita karakter-karakter baru yang kita akan tingkatkan dan tumbuh kembangkan dalam diri kita sekalian. Mari kita lihat di 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-3 sampai ke-4. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Janganlah kecantikanmu hanya kecantikan luar, seperti misalnya menghias rambut atau memakai perhiasan atau berpakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya hendaklah kecantikanmu atau ketampananmu timbul dari dalam batin, budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-3 sampai 4 ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dari versi Anda mungkin ada bahasa yang lain, tapi intinya janganlah kecantikan atau ketampanan kita atau tampilan luar kita itu menjadi utama. Tapi baiklah kecantikan itu berasal atau ketampanan itu berasal dari dalam diri kita, yaitu karakter. Karakter yang bisa kuat dalam diri kita. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati. Bacaan ini terjadi saat Samuel diperlihatkan oleh Isai, anak-anak Isai. Dari sekian banyak yang tampil untuk menggantikan Saul, ada anak-anak Isai yang tampaknya tampilan luarnya menjanjikan untuk menjadi raja Israel. Tetapi Allah berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat
apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Saudaraku sekalian, karakter yang terbentuk di jiwa kita berbeda karakter yang terbentuk di hati kita. Dunia membentuk karakter di jiwa, di pikiran, di perasaan, dan keinginan. Maka muncullah namanya table manner, sopan santun di meja makan, sopan santun saat dia bicara, sopan santun saat dia sedang berkomunikasi. Yang dimaksudkan dari Alkitab atau ayat ini ialah hati. Allah melihat hati. Maksudnya lagi adalah supaya karakter itu terbangun di hati kita. Bukan karena aturan yang diatur yang membentuk diri kita seperti orang yang seperti robot lah. Tetapi kita mempekerjakan semua karakter Tuhan itu berawal dari hati yang benar. Perbedaannya di situ. Di luar Kristus pembentukan karakter terjadi di jiwa, tetapi di dalam Kristus karakter terbentuk di hati, di mana Roh Tuhan menata hidup kita sesuai apa yang Allah Tuhan tuntunkan dalam firman Tuhan. Kalau kita ikuti aturan main, peraturan-peraturan tentang tata tertib, apapun juga, terbentuknya di jiwa. Satu hari manusia mempunyai satu pola, satu desakan dalam batin manusia, kapan ya saya melanggar aturan main itu? Tetapi kalau karakter ketaatan itu terbangun, ini contohnya tentang ketaatan, kalau terbangun di hati kita, maka waktu kita akan menyentuh atau melanggar akan ketaatan itu, ada alarm yang berteriak di hati kita untuk kita tidak melakukannya. Mungkin selama ini teman-teman terbangun karakternya di jiwa, di pikiran. Contohnya nih, sederhana aja. Waktu kita berkendaraan motor atau mobil, di depan kita ada lampu merah. Kecenderungan kita sudah tahu itu lampu merah, yang menuju kepada merah, yang sudah menunjukkan warna kuning. Kita akan berusaha agar supaya bisa terobos lampu kuning itu, dan melewati lampu kuning, dan melewati lampu merah, agar supaya kita selamat. Tetapi kalau alarm kita di hati kita mengajari, oh ya, lampu merah akan segera datang karena ditandai dengan lampu kuning. Maka ada alarm yang mendisiplinkan hati kita untuk ikuti aturan hukum yang berlaku. Demikian dengan undang-undang pidana yang kemarin teman-teman sempat langgar. Karena bermain di pikiran, bermain di perasaan dan keinginan, hingga hal-hal yang bersentuhan dengan hati bicara, teman-teman tutupi. Karakter kita tidak terbentuk di hati, tapi di jiwa, di pikiran, di perasaan, dan di keinginan. Sekolah Alkitab kali ini mengajari Anda sekalian, para siswa Sekolah Alkitab, membangun karaktermu di hatimu. Bagaimana terbangun karakter di hati? Yang pertama adalah bangun hatimu, hati yang baru. Ciptakan dalam hatimu hati yang baru. Tidak bisa sebuah ruangan akan diisi dengan yang baru kalau isi dalam ruangan itu masih penuh. Maka caranya agar supaya dapat diisi yang baru, segala hal di ruangan tersebut dikeluarkan dan digantikan dengan yang baru. Anda ingin taat, tapi pemberontakan dalam diri Anda masih ada di hati Anda. Anda mau jujur, tapi kebohongan itu masih ditanam di hati Anda. Tidak akan menghasilkan orang dengan jujur. Saudaraku sekalian, karakter Kristus itu beda. Karakter Kristus berawal dari hati. Karakter dunia membentuk manusia di jiwa, di pikiran. Tetapi karakter Kristus diawali dari hati. Roh Allah akan mengatur kita, membantu kita untuk ikuti apa yang Roh Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan ajarkan, dan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa akan ikut apa yang Roh Allah katakan dalam hati kita. Maka kita mempunyai kebiasaan baru untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh jasmania kita ikut apa yang jiwa atau roh Tuhan, roh yang diri kita aturkan. Teman-teman sekalian, karakter itu penting.
Ya, sekarang ini dunia atau sekitar kita, lingkungan kita, defisit kekurangan orang-orang yang dapat dipercaya. Dan sebentar di antara teman-teman akan pulang dari tempat ini, semua orang akan melihat, boleh nggak, dapat nggak sih dia dipercayai? Dapat nggak teman-teman dipercayai? Karakter itu adalah sesuatu yang bisa, karakter di luar Tuhan adalah karakter yang bisa disebut semu, yang tidak akan konstan. Tapi karakter yang daripada Tuhan itu membekas kuat di hati kita. Dan perbedaannya sangat ketara. Saya ini guru, bertahun-tahun jadi guru. Bersama istri saya mengajar di sekolah. Kalau saya mendisiplinkan anak-anak saya, siswa saya lakukan dengan kasih yang dari hati. Beda sekali. Yang dari hati itu membentuk anak, dan respon anak-anak terhadap bentukan atau didikan kami itu disautnya dari hatinya juga. Berapa banyak di antara kita gagal menjadi ayah karena luka yang kita lakukan, membuat kita menjauh dari segala hal yang baik dalam hidup setiap kita. Luka-luka lama yang terbangun dalam diri kita itu membentuk kita dan membuat pola kita yang salah lagi. Hari ini saya ingin teman-teman sekalian belajar tentang karakter Yusuf. Bagaimana karakter Yusuf itu? Apa itu Yusuf? Siapa itu Yusuf? Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-36 dan Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, kepala pengawal raja, yang membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kita tahu tentang kisah Yusuf, dan kita akan terus baca. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya serta diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf dibenci saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara, dilupakan, tapi sikapnya tetap manis, tetap mengampuni, sehingga Allah mengangkatnya tinggi. Saudaraku sekalian, kita tahu kisah tentang Yusuf. Kita tahu kisah tentang Yusuf. Yusuf itu adalah anak daripada Yakub Israel, karena dia dijual kepada orang Midian, orang Ismail, dan akhirnya dijual atau dibeli oleh Potifar sebagai budak di rumah orang Mesir itu. Apa yang dialami Yusuf membekaskah dalam dirinya? Ada bagiannya. Pada umur 17 tahun, Yusuf dijual kepada orang Mesir dan menjadi budak. Tapi pada masanya, pada umur 30 tahun, Yusuf pulih kembali. Apakah ada perbedaan? Apakah ada bentuk karakter Yusuf yang akhirnya membuat Tuhan bersuka akan dirinya? Dia adalah orang yang dapat dipercayai. Di penjara, Yusuf dipercayai oleh kepala penjara. Kemudian di rumah tinggal Potifar, dia dipercayai juga oleh Potifar. Karakter Yusuf tidak berubah. Di samping elok rupanya, tetapi juga manis karakternya.
Sebagai orang percaya, kita bisa belajar kepada Yusuf, adalah seorang Ibrani yang menjadi berkat bagi orang banyak, dan terasa manis karakternya. Karakter itu bisa diuji, atau bisa dilihat, atau bisa dihasilkan. Kita belajar pada Yusuf dalam arti kata begini, karakter itu tidak bisa dibohongin. Rasa karakter itu tidak bisa ditutup-tutupi. Jujur, perkataan jujur atau sikap jujur itu adalah hasil daripada kebiasaan jujur dari hari lepas hari yang kita praktekkan. Berawal pada apa? Berawal jujur pada diri sendiri. Jujur pada Tuhan, terutama sebagai Allah yang Maha Kuasa. Apakah Allah tidak tahu kedalaman hati kita? Tahu, sangat tahu. Tetapi dalam hal ini kita belajar jujur. Saya ini mendisiplinkan diri saya untuk bangun pagi. Saya kalau bangun pagi dulu awalnya itu sulit banget. Tetapi lama-kelamaan saya mendisiplinkan. Pertama-tama awal-awal saya mendisiplinkan untuk bangun pagi sekitar pukul 4, setengah 5 pagi, pukul 4, setengah 5 pagi. Ya, saya mensetel di rumah saya itu pukul 3.55 alarm berbunyi. Waktu pertama-tama mendengar alarm berbunyi untuk bangun jam 3.55 menjawab alarm itu sulitnya bukan main. Tetapi lama-kelamaan saya terbiasa untuk bangun tanpa alarm akhirnya. Saya bisa bangun pukul 3.55 atau pukul 4 lewat tanpa menunggu alarm berbunyi. Maksudnya begini, ternyata jiwa itu bisa diajar dan didisiplinkan untuk mengatur tentang jam doa contohnya. Artinya begini, saudaraku sekalian, dalam membentuk karakter kita, karakter itu tercipta dari kebiasaan hidup kita hari-hari. Semua kebiasaan yang berulang-ulang membentuk sifat kita. Sifat yang berulang-ulang dilakukan membentuk karakter kita. Dan kalau karakter itu terbentuk diulang-ulang dan diulang-ulang membuat kekuatan, itulah kepribadian kita yang membentuk diri kita. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Yusuf sekalipun dalam lembah-lembah kesusahan, di penjara, dibuang ke sumur, dijual, dilukai, tetapi pada saat dia berhadapan-hadapan dengan saudara-saudaranya yang telah menganiaya dia, menjual dia memilih mengampuni akan saudaranya. Saudaraku sekalian, boleh nggak karakter kita terbentuk kuat dalam diri kita? Yang kemudian yang kita bisa lihat adalah kecantikan yang dari hati kita. Mari kita lihat Rut. Rut pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Dan Rut pasal yang Rut yang pasal 1 ayat 7 sampai 9, ayat yang ke-4, ayat yang ke-16. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Rut seorang janda, tapi memilih tetap bersama mertuanya, melayani dan taat sepenuhnya. Rut, kecantikannya di hatinya membuat Tuhan memilihnya menjadi moyang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dari Rutlah lahir Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku sekalian, kecantikan atau ketampanan kita harusnya berasal dari dalam kita, di hati kita. Saudara sekalian, mungkin kita terbiasa dengan umur yang saat ini kita hidupi, kita terbina
di jiwa, di pikiran, di perasaan kita. Sesungguhnya kekristenan bicara di hati. Tanaman karakter, tumbuhan kita, pohon karakter kita seharusnya ditanam di hati kita. Hati yang baru itu yang perlu Anda miliki. Hati yang siap ditanam tentang pohon karakter yang baru dalam hidup kita. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa jika sebuah ruangan penuh untuk mengisi yang baru, maka yang lama harus dibuang keluar untuk dapat yang baru. Demikian hidup Anda. Karakter Kristus tidak bisa ditanam di ruangan, di tempat ruang hatimu yang masih diisi oleh banyak hal. Boleh nggak saya mengajak teman-teman sekalian, bereskan hatimu supaya karakter yang daripada Tuhan tertanam erat di hatimu. Contoh kedua tentang kecantikan di hati atau ketampanan di hati atau hati yang indah dipandang. Ribka. Kejadian 24 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya ke atas bahunya, ia turun ke air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ribka bermurah hati, melakukan lebih dari yang diminta. Kemurahan hatinya membuat ia dipilih menjadi istri Ishak, moyang bangsa pilihan Tuhan. Ribka menunjukkan karakter murah hati, atau dalam bahasa Inggrisnya generously. Ya, kemurahan hati dimiliki Ribka itu, dia memberi lebih daripada yang diharapkan oleh hamba daripada Abraham ini, Eliezer. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kemurahan hati itu adalah karakter Kristus juga. Dalam diri kita seharusnya tertanam karakter murah hati. Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa, pengajaran karakter ini tidak hanya sekedar pengajaran karakter seperti pada umumnya pengajaran karakter yang mungkin sebagian teman-teman pernah ikuti karakter, pendidikan karakter atau yang berhubungan dengan pembentukan karakter. Karakter Kristus berawal pertama kali dari hati. Dari hati. Membentuk, mempengaruhi jiwa kita, cara berpikir kita, cara berperasaannya kita, cara bertindak kita. Pikiran, perasaan, keinginan kita ditata berawal dari karakter di hati kita. Untuk bisa menghasilkan karakter Tuhan, pertama ialah bereskan hatimu. Yang pertama-tama kali adalah minta Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Minta Roh Kudus datang dan tinggal dalam hatimu, dan biarkanlah Roh Kudus Tuhan menata hidupmu. Setelah hatimu dipulihkan dan dibereskan, biarkanlah tanaman-tanaman karakter Tuhan tertanam dalam hatimu. Karakter kejujuran, karakter ketaatan, karakter kemurahan hati, karakter kerendahan hati, dan banyak karakter lainnya. Dan ada contoh tentang karakter rendah hati dalam bahasa Ibrani namanya hineni. Hineni ini sebuah kata atau perkataan bahasa Ibrani yang berhubungan dengan kerendahan hati. Pintu untuk mendapatkan berkat salah satunya rendah hati. Istilah katanya begini, untuk memberi butuh kerelaan hati, tapi untuk menerima butuh kerendahan hati.
Rendah hati itu adalah gambaran tentang karakter hamba. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan karakter. Saya berharap teman-teman bertekad bulat untuk memulainya, membentuk karakter dari hati. Saya berdoa 3 hari pengajaran ini teman-teman mempunyai kesan yang positif tentang pengajaran yang tengah berlangsung. Saya juga berdoa agar supaya pengajaran ini memberikan kesan yang dampaknya banyak bagi hidup teman-teman sekalian. Dan di akhir dari para pengajaran saya ini, saya ingin teman-teman menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini, hamba menyerahkan semua siswa sekolah Alkitab yang hari ini hadir. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, Engkau bawa mereka menangkap dengan benar untuk mendapatkan karakter yang baru, karakter Kristus dalam hidup mereka sekalian. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada di antara kami yang sia-sia mempelajari karakter-Mu. Hamba berdoa biar setiap kami berkeinginan bulat untuk kejar karakter Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dalam belajar. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang teologia sistematika. Nanti akan saya kirimkan berkasnya berupa PPT dan juga video pengajaran. Akhir kata, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Shalom.